Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir, baik di sini di gereja maupun di tempat dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Dan memimpin kami semua di dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, konsentrasi yang baik, dan juga berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, sehingga semuanya bisa tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua di dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan jangan biarkan kami menjadi pendengar dan pengerti firman saja, tapi biarlah semua kami menjadi pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami juga sadar setan bekerja, kuatkan kami dalam acara firman ini menghadapi segala macam godaan, dan biarlah firman yang kami dengar dan kami mengerti ini betul-betul membangun kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai pada session yang kedua dari 2 Samuel 11, pembahasan tentang Daud dan Bathsheba. Kita akan membaca ulang seluruh teks ya. 2 Samuel 11, 1-27, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang padaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupku dan demi nyawaku, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk.
Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan pada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu pada raja, dan jika raja menjadi geram dan bertanya kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubbaset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata pada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak pada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, bagilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat masa berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Pada bacaan yang lalu kita sudah membahas tentang Uria yang tentang Daud yang tidak ikut berperang dan menganggur dan jalan-jalan pada waktu sore dan melihat Bathsheba yang sedang mandi. Dan sekarang kita akan melanjutkan ya. Apa yang seharusnya Daud lakukan dalam sikon seperti itu ya? Pertama, sebetulnya yang harus dia lakukan adalah tidak melanjutkan imajinasi liarnya, bahkan berhenti memandang Bathsheba. Ini kata-kata dari The Bible Exposition Commentary. Imajinasi atau khayalan, ayat 2b. Seorang laki-laki tidak bisa disalahkan jika seorang wanita cantik masuk ke dalam jalur pandangannya. Tetapi jika laki-laki tersebut dengan sengaja berlama-lama untuk melihat kedua kalinya, untuk memberi makan nafsunya, dia sedang mencari masalah. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, jangan berzina, kata Yesus. Tetapi untuk diriku sendiri aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang memandang seorang wanita untuk memuaskan nafsu seksual kepadanya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Matius 5, 27, 28, terjemahan West yang diperluas. Saya melihat bahwa terjemahan ini berbeda ya dengan terjemahan kita ya. Tapi ya intinya sama ya. Ketika Daud berhenti dan melihat lebih lama, imajinasinya mulai bekerja dan mulai membentuk dosa. Kita baca versi kita Matius 5, 27, 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dari hukum ini tidak ada orang laki yang tidak pernah melanggar ya, kecuali Yesus. Matthew ini mengatakan demikian. Poin yang ketiga, mata yang mengembara.
Dia melihat seorang wanita membersihkan dirinya, mungkin karena beberapa pencemaran seremonial sesuai dengan hukum. Dosa masuk melalui mata, seperti yang terjadi pada Hawa. Mungkin dia mencari untuk melihatnya, setidaknya dia mempraktekkan sesuai, mungkin dia mencari untuk melihatnya, setidaknya dia tidak mempraktekkan sesuai dengan doanya sendiri. Jauhkanlah mataku dari memandang hal-hal yang sia-sia. Atau dia tidak seperti Ayub, membuat suatu perjanjian dengan matanya, atau pada saat ini dia telah melupakannya. Saya akan bacakan ayat yang dipersoalkan, sekalipun dia tidak menuliskan ayatnya. Ayub 31 ayat 1, 9, dan 10. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Lalu sekarang Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ini sekarang tafsiran dari Calvin tentang Mazmur 119 ayat. Nah, tafsiran dari Calvin yang juga menggunakan ayat yang sama ini sebagai referensi ya. Daud menjadi bejat atau tidak bermoral melalui sekali pandangan. Menjadi menginginkan istri orang lain yang jelas menunjukkan kepada kita betapa kita perlu berdoa agar Allah memalingkan mata kita dari kesia-siaan. Mazmur 119 ayat 37. Karena tidak diragukan lagi bahwa pengalaman ini yang mengajarkan Daud untuk membuat permintaan semacam itu. Maksudnya permintaan dalam Mazmur 119 ayat 37. Jadi saudara, tentang Mazmur 119 ayat 37 ini ada perbedaan pandangan antara Matthew Henry dengan Calvin. Matthew Henry menganggap bahwa Daud berdoa seperti itu dalam ayat ini, tetapi tidak mempraktekannya pada saat itu. Jadi ayat itu ada lebih dulu, tapi dia tidak mempraktekannya. Sebaliknya Calvin menganggap bahwa pengalaman kejatuhan dengan Bathsheba membuat Daud menuliskan doa ini. Jadi pengalaman perzinahan dengan Bathsheba itu membuat Daud menuliskan doa ini, berarti ayatnya terjadi belakangan, tapi perzinahannya terjadi duluan. Jadi terbalik ya antara Matthew Henry dengan Calvin. Dan saya tidak bisa tahu yang mana yang benar, tapi itu tidak terlalu penting saya kira. Yang kedua, Daud seharusnya menghentikan tindakannya dan melarikan diri dalam tanda petik. The Biblical Illustrator itu mengatakan Daud menanyakan tentang dirinya, siapa dia, maksudnya Bathsheba ya. Padahal seharusnya dia menegur dia sendiri karena melihat dan menginginkan atau bernafsu tentang suatu objek yang terlarang. Terutama ketika dia mengetahui bahwa dia adalah anak perempuan dari salah satu dan istri dari orang lain, dari orang-orang berharganya yang terkenal. Jadi baik bapaknya Bathsheba maupun suaminya Bathsheba adalah orang-orang berharganya yang terkenal. Dan itu ada dalam 2 Samuel 23, 34 dan 39. Kita baca di sini ya. 2 Samuel 23, 34 dan 39. Elifelet anak Ahasbai orang Maakah. Eliam anak Aitofel orang Gilo. Uria, lalu ayat 39, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Kalau saudara membaca konteks dari ayat ini mulai awal sampai terus sampai ke sini, memang ini daftar para pahlawan-pahlawan, pokoknya orang-orang yang sangat berharga dalam peperangan yang dimiliki oleh Daud. Jadi Eliam ini bapaknya Bathsheba, lalu Uria itu suaminya Bathsheba. Jadi dua-dua termasuk di dalam daftar ini. Lalu sekarang saya berikan Bible commentary. Godaan daging dikalahkan dan nafsu tidak suci dimatikan dengan melarikan diri, bukan dengan dihadapi atau bertarung berhadapan muka. Maka siapapun yang melarikan diri paling cepat dan paling jauh adalah yang paling pasti menang. Sekali lagi aku katakan kepadamu, lari, karena engkau adalah seperti jerami. Maksudnya kita tuh lemah ya. Oleh karena itu lari, lari.
Jika memang kau tidak ingin ditangkap, ditawan, dan dibunuh. Jadi memang pencobaan itu ada bermacam-macam. Ada yang memang harus dihadapi ya. Kalau misalnya kita mengalami penderitaan, apakah itu dalam keuangan, apakah itu dalam bentuk penyakit, ataukah itu dalam bentuk penderitaan yang lain, maka kita tidak bisa lari ya. Tidak boleh lari. Kalau kita bangkrut atau sakit atau apapun lalu melarikan diri, katakanlah dengan menggunakan narkoba supaya tidak merasakan semuanya gitu ya. Nah ini justru salah. Godaan-godaan yang seperti itu harus dihadapi bersama dengan Tuhan tentu saja. Dengan doa dan firman kita hadapi. Tapi godaan yang seperti ini yang dialami oleh Daud, melihat perempuan sedang mandi, perempuan yang cantik dan mungkin seksi, yang membuat dia sangat-sangat tertarik dan sangat bernafsu, ini tidak bisa dihadapi dengan menghadapi seperti itu, bertarung. Justru dalam pencobaan yang seperti ini, kita harus lari. Karena kita itu lemah. Kalau kita tetap hadapi, kita justru akan hancur. Sekarang kita bandingkan dengan dua ayat ini ya. Pertama, di dalam Kejadian 39 ayat 12. Ini waktu Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Malah tidur dengan aku." Saya tidak tahu istrinya Potifar itu secantik apa, karena tidak pernah diceritakan. Tapi pada waktu dia menggoda Yusuf, saya yakin dia menggunakan pakaian yang seksi untuk menggoda. Dan dia memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa meninggalkan bajunya. Saya tidak tahu baju zaman itu bagaimana, tapi dia bisa melepaskan atau membiarkan sobek atau bagaimana. Tapi yang jelas dia itu lari keluar. Dan ini tindakan yang benar yang Yusuf lakukan. Lari pada waktu menghadapi godaan seksual. Sekarang poin B dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Perhatikan bagian yang saya beri warna merah ini ya. Kalau dalam terjemahan kita dikatakan jauhkanlah dirimu dari percabulan. Tapi dalam terjemahan dari King James, flee fornication. Larilah dari percabulan. Dalam NIV, flee from sexual immorality. Larilah dari ketidakbermoralan seksual. Seksual atau seksual ya? Seksual barangkali ya. Daulah. Jadi sedikitnya ada dua ayat ini ya. Yang satu memberikan teladan ya. Ini dilakukan oleh Yusuf. Dan yang satu ini memberikan perintah untuk lari dari percabulan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Setelah tahu bahwa Bathsheba adalah istri Uria dalam ayat 3, ini seharusnya sudah merupakan sesuatu yang menghentikan usaha Daud untuk mendekati Bathsheba. Jadi mungkin pertama-tama dia tidak tahu kalau Bathsheba itu sudah punya suami, sehingga dia suruh orang untuk menanyakan kabar tentang perempuan itu. Dan mungkin dia berpikir kalau perempuan itu masih belum bersuami, dia akan mengambil perempuan itu menjadi istrinya. Karena pada zaman itu, poligami adalah sesuatu yang membudaya. Dan Daud sendiri pada saat itu sudah melakukan poligami, sudah mempunyai banyak istri, sekalipun saya tidak tahu jumlahnya berapa.
Nah, eh, tapi pada waktu dia menyuruh orang menanyakan, ternyata dia diberitahu bahwa Bathsheba itu sudah mempunyai suami dan suaminya adalah Uria, salah satu dari pahlawan-pahlawan Daud. Dan ini seharusnya sudah merupakan sesuatu yang menghentikan usaha Daud untuk mendekati Bathsheba. Karena kalau poligami pada saat itu masih ditoleransi oleh Tuhan karena memang merupakan sesuatu yang sangat-sangat membudaya ya. Dua dosa ya. Pertama adalah perhambaan. Ini jelas dosa, tapi semua tokoh-tokoh itu punya hamba, punya budak. Abraham bahkan juga punya hamba, punya budak, itu Hagar yang akhirnya dinikahi atau dijadikan konde. Dan Yakub juga demikian, istri-istrinya punya budak yang lalu dijadikan gondenya Daud, Yakub juga. Jadi perhambaan dan poligami ini adalah dua dosa yang sangat membudaya di dalam perjanjian lama. Mungkin sampai dalam perjanjian baru ya. Dalam abad pertama lah pokoknya sampai sampai di sana itu perbudakan tuh mas dan perbudakan dan um, poligami itu masih sangat membudaya. Jadi kalau dia masih mau menambah istri, itu mungkin Tuhan masih toleransi. Tetapi pada waktu dia sudah diberitahu bahwa Bathsheba itu sudah punya suami, ini seharusnya sudah menghentikan niatnya itu, karena ini sudah melanggar, kalau dia tetap menginginkan, ini sudah melanggar hukum yang ke-9, hukum yang ke-10 ini ya. Keluaran 20 ayat yang ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apapun milik orang lain, mengingini iri hati, itu salah. Dan di sini ada kata-kata jangan mengingini istrinya. Dan kalau dosa poligami itu ditoleransi, tidak demikian dengan kalau seseorang berhubungan seks dengan orang yang sudah mempunyai suami. Tetapi Daud tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan apa akibatnya? Dia makin lama makin terjerat oleh dosa. Dosa sudah saya katakan itu seperti kayak pusaran air ya. Waras sekali kalau masuk di dalamnya, putar-putar terus ditarik, makin lama makin turun. Jadi dia makin lama makin terjerat oleh dosa sampai dia jatuh ke dalam perzinahan dan bahkan ke dalam pembunuhan berencana. Sekarang saya berikan kutipan dari kata-kata Bible Commentary. Tidak ada manusia seberapa sucinya yang dikecualikan dari kemungkinan jatuh ke dalam dosa. Ini sebetulnya seadanya dosa, tapi saya kira di sini dikhususkan dosa dalam hal seks ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, merasa dirinya teguh kuat ya. Hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Jangan sombong ya. Dalam dosa seksual itu tidak ada manusia yang kuat. Kalau Daud bisa jatuh, apalagi kita. Jadi siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Kesombongan itu justru membuat kita jatuh. Petrus dan rasul-rasul yang lain dengan sombong mengatakan sekalipun harus mati bersama Yesus, mereka tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi kenyataannya waktu Yesus ditangkap, mereka semburat lari semua. Dan Petrus yang yakin tidak akan menyangkal Yesus, pede pada dirinya sendiri ya. Dia justru jatuh paling dalam, dia menyangkal sambil mengutuk dan bersumpah sebanyak 3 kali. Jadi makin kita itu bersandar pada diri kita sendiri, makin kita itu sangat mudah jatuh. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menguatkan kita.
Ingat, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Hanya bersama dengan Tuhan kita bisa kuat. Hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menang. Menghadapi godaan setan dalam bentuk apapun. Karena banyaklah mendekat kepada Tuhan. Selalulah mendekat, berdoa, dan sebagainya. Sekarang buat berkomentar lagi. Jika sebatang pohon cedar yang kuat dan tinggi seperti Daud jatuh, bagaimana seharusnya orang-orang Kristen yang lebih lemah merasa takut dan berdoa agar Allah menyelamatkan mereka dari pencobaan. Laki-laki ini segala pencobaan betulnya, tapi konteksnya tentang perzinahan jelas dia menekankan pencobaan dalam urusan perzinahan. Dan pencobaan dalam urusan perzinahan ini banyak sekali ya. Di mana-mana itu bisa terjadi. Di fitness center banyak cewek yang cantik bisa terjadi juga. Saudara bahkan pergi ke mall, pergi kemanapun bisa ketemu cewek yang cantik dan bisa menjadikan perzinahan juga. Dan dimanapun itu bisa terjadi. Saya pergi keluar kota, sudah pergi ke Bali, banyak bule-bule yang cantik sudah bisa jatuh dalam perzinahan juga. Jadi godaan seperti ini ada di mana-mana dan bisa terjadi setiap saat. Dan karena itu kita juga harus waspada setiap saat dan berdoa pada Tuhan setiap saat menghadapi pencobaan ini. Saya lanjutkan dengan komentar dari Calvin. Daud menanyakan siapa wanita ini, dan ketika mereka menjawab bahwa dia adalah istri dari Uria, dia menyuruh orang untuk mengambil dia. Dosa Daud diperberat oleh tindakan memanggilnya setelah menanyakan siapa dia. Seolah-olah dia memberi makan keinginan jahat ini yang telah datang kepadanya, bukannya menolaknya seperti yang seharusnya dilakukannya. Ini ini memperingatkan kita bahwa ketika kita merasa tergoda dan cenderung pada beberapa kejahatan, kita harus segera mengendalikan diri dan menjaga agar iblis tidak masuk lebih jauh untuk menguasai kita. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati untuk tidak menyalakan atau mengobarkan api kejahatan. Tetapi sebaliknya, mari kita mendengar teguran Santo Paulus kepada Timotius. Nyalakanlah atau kobarkanlah kasih karunia Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Jadi alih-alih mengobarkan api kejahatan atau keinginan berzina atau nafsu seks dan sebagainya, kita disuruh mengobarkan kasih karunia Allah. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Ketika kita memiliki satu percikan atau letikan kasih karunia Allah, kita harus segera dipenuhi dengan semangat dan kegigihan yang sejati agar api ini tidak padam. Saudara pernah nonton film kalau orang tidak punya korek api, tidak punya api apapun, lalu dia mau membuat api, dia seringkali kalau misalnya dia punya pisau, dia ambil kayu yang kering dan atau rumput-rumputan dan sebagainya yang kering, lalu gosokkan pokoknya sesuatu yang bisa meletikkan api ya. Dan itu sama sekali tidak gampang. Kadang-kadang kayu diberi lubang, lalu kayu yang di atas ini diputar begini, dan akhirnya menjadi panas. Dan panas itu bisa membuat letikan api. Dan kalau sudah ada letikan api, lalu kena pada rumput kering, itu cepat menjadi nyala api kecil lepikannya. Nah itu harus lakukan tindakan cepat. Kalau enggak, mati lagi dia. Lalu biasanya ditiup dan sebagainya supaya menyebar kepada rumput yang lain, lalu dikasih kayu-kayu lagi dan sebagainya sehingga menjadi api unggun yang besar. Jadi demikian juga dengan kasih karunia Allah. Ada percikan atau letikan, kita harus segera dipenuhi dengan semangat dan kegigihan yang jati, mengobarkan agar api ini tidak padam. Dengan belajar firman, dengan berdoa, dengan melayani dan sebagainya, ini mengobarkan kasih karunia Allah. Tapi kalau saudara ada letikan dan sudah diamkan, itu akan padam.
Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati untuk tidak memadamkannya dengan atau oleh kelalaian kita. Tetapi biarlah kita melindunginya dengan doa-doa dan permohonan. Dan juga berusaha untuk menyalakannya atau mengobarkannya. Jadi makin lama makin bersemangat, bukannya makin lama makin uh, diam saja atau tidak aktif ya. Makin bersemangat di dalam belajar firman Tuhan. Dan kalau saudara seorang pemberita firman Tuhan, maka makin bersemangat di dalam memberitakan firman Tuhan. Mula-mula waktu saya main TikTok, saya cuma main untuk omong-omong ya. Tapi lalu saya pikir-pikir, ya ada orang-orang yang tanya, dan saya menjawab kalau memang saya bisa menjawab. Tapi lama kelamaan 1-2 bulan setelah itu saya pikir daripada cuma seperti itu lebih baik saya khotbah ya. Dan saya tanyakan beberapa orang mau apa enggak, dan ada yang mau, maka sekalipun mula-mula memang sangat sedikit tapi enggak peduli saya. Saya mulai khotbah dan pokoknya tidak ada acara saya, kan ada Selasa, ada PA, dan Kamis itu ada kelas berbayar. Jadi kalau tidak ada kelas berbayar, maka jam 7 malam saya khotbah. Pada umumnya khotbahnya sekitar 1 jam 1/4 atau 1 jam atau 1 jam setengah. Ya pernah sampai hampir mendekati 2 jam, tetapi itu jarang ya. Dan setelah khotbah saya lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya tentang khotbah itu atau tentang hal yang lain, boleh tanya. Jadi saya boleh dikatakan lalu setiap hari jadi khotbah. Bahkan pada waktu itu minggu pun paginya khotbah di dalam kebaktian ini, sorenya saya khotbah di dalam TikTok. Jadi saya hanya tidak khotbah di TikTok kalau Selasa ataupun Kamis itu. Dan itu membawa manfaat bagi saya sendiri. Pertama, ingatan terhadap ayat-ayat itu menjadi bertambah atau kembali. Ayat yang dulu saya ingat tapi sudah lupa, lalu bisa kembali lagi. Dan kedua juga membawa pengaruh terhadap perorangan saya. Saya merasa sekarang lebih kuat ya. Karena terus belajar firman dengan mengkhotbahkan, otomatis saya belajar untuk diri saya sendiri. Dan apa-apa yang dulu sudah saya tafsirkan, saya tentu saja mengkhotbahkan khotbah lama yang sudah saya pernah khotbahkan ya. Apa yang dulu sudah saya khotbahkan itu saya sudah lupa, saya tidak bisa mengingat semua ya. Tapi dengan mengkhotbahkan lagi saya ingat lagi. Dan ini tentu sesuatu yang berguna. Ini salah satu cara untuk mengobarkan kasih karunia. Jadi saudara yang melakukan pelayanan, melakukan pelayanan dengan lebih banyak dan lebih aktif. Dan lebih giat dan lebih sungguh-sungguh. Saudara yang memberitakan Injil secara pribadi, lakukan itu juga. Beritakan Injil secara pribadi. Dengan lebih sering, dengan lebih sungguh-sungguh. Dengan lebih serius. Dan juga doakan penginjil yang sudah lakukan. Dan saudara yang hanya sekedar berbakti dan sungguh-sungguh dengan lebih serius juga. Jangan lamun sedikit pun, khususnya dalam acara firman, sebab saudara makin dipenuhi oleh firman, dan makin dikuatkan. Makin kita kuat, makin sukar untuk kita jatuh. Tapi makin kita lemah, makin gampang kita jatuh. Karena saya bacakan ayat yang jadikan referensi ini, 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh perlumbangan tanganku atasmu. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima, berzina dengan Batsheba yang terjadi dalam ayat yang 4. Daud tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan ya. Dan ini membuat dia jatuh dalam perzinahan.
Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Nah, bagian yang saya garis bawah ini memusingkan ya. Tapi nanti saya tidak akan bahas saat ini, mungkin minggu depan ya. Tapi ini ada sedikitnya dua pandangan dan ini sangat memusingkan ya. Terjemahan dari NIV dalam ayat 4 ya. Then David sent messengers to get her. She came to him and he slept with her. Kurung buka, she had purified herself from her uncleanness. Then she went back home. Kemudian Daud mengirim utusan untuk menyebutnya. Dia datang kepadanya dan dia tidur dengannya. Kurung buka, dia telah menyucikan dirinya dari kenajisannya. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Yang membingungkan dengan hal ini, dalam NIV diberikan tanda kurung, tapi tidak semua kitab suci bahasa Inggris memberikan tanda kurung. Apakah ini terjadi sebelum Daud memanggil dia, atau terjadi setelah Daud berzina dengan dia? Dan itu yang membingungkan. Tapi itu akan kita bahas minggu depan ya. Sekarang kita melihat dari perzinahan ini, langkah-langkah dari dosa ya. Jadi langkah-langkah yang menyebabkan Daud itu akhirnya jatuh di dalam perzinahan. Ini kata-kata dari Matthew Henry ya. Langkah-langkah dari dosa, ketika dia melihatnya nafsu segera dihasilkan. Dan pertama, dia menanyakan siapa dia. Ayat 3. Mungkin bermaksud hanya jika dia belum menikah untuk mengambilnya sebagai istri, seperti yang telah dia lakukan dengan beberapa wanita. Ini tadi sudah saya bahas ya. Poligami itu membudaya dan karena itu tidak dianggap terlalu parah seandainya dia cuma jatuh dalam dosa poligami. Tapi kalau dalam berhubungan seks dengan istri orang itu lain lagi ceritanya. Tetapi jika dia adalah seorang istri, tidak memiliki rancangan terhadapnya. Jadi kalau Madiani mengatakan ketika dia melihatnya nafsu segera dihasilkan. Pertama karena perempuan itu dikatakan sangat elok, cantik, mungkin juga seksi, dan dia telanjang. Kalau dia pakai pakaian itu mungkin akan berbeda. Dia mandi dalam keadaan telanjang, ya orang laki melihat hal seperti itu, nafsu segera dihasilkan, itu memang sesuatu yang alami ya, sudah pasti ya. Tapi lalu poin pertama ini dia menanyakan siapa dia, mungkin bermaksud hanya jika dia belum menikah untuk mengambilnya sebagai istri, menambah istrinya. Tapi jika dia adalah seorang istri tidak memiliki rancangan terhadapnya. Lalu kedua, keinginan yang salah untuk bejat semakin kuat. Meskipun dia diberitahu bahwa dia adalah seorang istri. Jadi mungkin Daud terus membayangkannya. Apa yang tadi dia lihat. Kecantikan dari Bathsheba, keseksiannya, telanjang, dan sebagainya. Saya kira saudara semua yang laki-laki pasti tahu apa yang saya bicarakan ya. Semua akan tahu. Saya lanjutkan, dan dia istri siapa? Istri dari salah seorang pahlawannya. Namun dia mengirim utusan-utusan untuknya. Dan kemudian mungkin saja bermaksud hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri dengan kehadirannya dan percakapannya. Jadi kalau menurut media ini mungkin Bathsheba dipanggil itu bukan untuk berhubungan seks. Tapi mungkin untuk menyenangkan diri saja dengan kehadiran dia. Orang laki ngomong-ngomong dengan cewek yang cantik itu selalu menyenangkan. Dan maunya mungkin cuma ngomong-ngomong. Tetapi poin ketiga,
Ketika dia datang, dia berbaring atau tidur dengan dia. Dia dengan mudah menyetujuinya. Karena dia adalah orang besar atau agung. Jadi Bathsheba dengan mudah menyetujuinya karena menganggap Daud itu orang yang besar atau agung dan terkenal karena kebaikannya juga. Pasti dalam burung pikirnya Bathsheba ya, itu tidak bisa merupakan dosa karena pria seperti Daud yang menjadi inisiator atau penggerak darinya. Jadi saya beri warna hijau karena saya sama sekali tidak setuju dengan omongan ini ya. Lihatlah bagaimana jalan dosa menurun. Ketika manusia mulai berbuat jahat, mereka tidak bisa segera menghentikan diri mereka sendiri. Awal dari nafsu seperti pertengkaran, seperti membiarkan air keluar. Oleh karena itu adalah kebijaksanaan untuk berhenti sebelum terlibat dengannya. Lalat yang bodoh membakar sayapnya dengan membuang hidupnya pada akhirnya dengan bermain-main di sekitar lilin. Saudara, bagian yang saya garis bawah itu sama sekali tidak masuk akal ya. Tidak mungkin Bathsheba tidak tahu bahwa perzinahan yang dilakukan dengan Daud adalah dosa dengan alasan seperti ini. Pasti dalam burung pikir Bathsheba, itu tidak bisa merupakan dosa karena pria seperti Daud yang menjadi inisiator, yang memulai gitu ya, atau penggerak darinya. Kalau Daud orang yang saleh menjadi penggerak dari perzinahan, itu tidak bisa merupakan dosa. Saya kira itu hanya mungkin kalau Bathsheba-nya ini orang idiot ya. Dia bukan orang idiot. Nanti akan terlihat dengan jelas dalam 1 Raja pasal 1, waktu Daud sudah hampir meninggal dan sebagainya. Dia justru adalah orang yang pintar. Jadi tidak mungkin Bathsheba tidak tahu bahwa perzinahan yang dia lakukan dengan Daud itu adalah dosa. Jadi saya tidak habis pikir bagaimana Matthew Henry bisa mengatakan kata-kata yang begitu bodoh. Kan kita masuk dalam poin yang kedua, hal-hal yang memperberat dosa Daud. Poin A ini lagi-lagi kata-kata dari Matthew Henry. Hal-hal yang memperburuk dosa ini. Pertama, dia sudah berusia setidaknya 50 tahun. Beberapa orang berpikir lebih dari 50. Ketika nafsu-nafsu masa mudanya, seseorang bisa memikirkannya tidak seharusnya sebegitu kuat dalam dia. Kalau dia 50, sebetulnya saya pikir 50 itu seringkali orang anggap malah puber kedua dan sebagainya. Dan 50 itu masih nafsu seksnya itu masih bisa sangat-sangat tinggi ya. Sekalipun memang tidak sekuat waktu umur 18 atau 20-an begitu. Tetapi jelas 50 itu masih sangat kuat dalam diri orang normal ya. Kalau poin yang kedua, dia sudah memiliki banyak istri dan gondeknya sendiri. Ini ditekankan 2 Samuel 12 ayat yang ke-8. Sudah banyak istri masih kepingin istrinya orang lain. Dan ini yang menambah beratnya dosanya dia. Dan yang ketiga, Uria yang dia melakukan secara tidak benar adalah salah satu dari pahlawan-pahlawannya sendiri. Seorang pria yang terhormat dan berbudi, seseorang yang saat itu sedang berada di luar negeri dalam pelayanannya, membahayakan nyawanya di tempat-tempat tinggi di medan perang ya, untuk kehormatan dan keselamatan dirinya, diri Daud, dan kerajaannya, kerajaan Daud, tempat di mana dia sendiri seharusnya berada. Dia seharusnya perang bersama dengan Uria. Seandainya dia perang bersama Uria, maka perzinahan dengan Bathsheba tidak akan pernah terjadi. Tapi karena dia bermalas-malas, lalu melihat Bathsheba sedang mandi, dia akhirnya jatuh dalam perzinahan. Dan perzinahan ini menjadi lebih berat karena Bathsheba adalah istri dari Uria, salah satu dari pahlawan-pahlawannya dia, yang pada saat sedang berperang untuk dia. Jadi kalau Uria sedang melakukan sesuatu kebaikan untuk dia,
dan untuk negara dan bangsanya. Dia mau mengambil istrinya, bahkan membunuhnya. Ini betul-betul suatu tindakan yang kelewat batas ya. Keempat, Bathsheba yang dia goda atau rusak secara moral adalah seorang wanita yang memiliki reputasi baik. Dan sampai dia ditarik oleh dia dan pengaruhnya karena kejahatan ini, tidak dilakukan lagi telah mempertahankan kesuciannya atau kemurniannya. Jadi maksudnya dia tidak pernah berzina pada saat sebelum dengan Daud. Sedikit pun tidak terpikir orangnya bahwa dia bisa pernah melakukan sesuatu yang begitu buruk, seperti meninggalkan pemandu masa mudanya dan melupakan perjanjian Tuhannya. Atau mungkin tidak ada orang di dunia ini selain Daud yang bisa mengalahkan dia. Pelaku perzinahan tidak hanya merugikan dan merusak jiwa sendiri, tetapi juga sebanyak yang dia bisa jiwa orang lain. Poin kelima, Daud adalah seorang raja kepada siapa Allah telah mempercayakan pedang keadilan dan pelaksanaan hukum atas penjahat-penjahat lain, terutama atas para pezina yang menurut hukum harus dihukum mati. Oleh karena itu, bagi dia untuk bersalah atas kejahatan-kejahatan itu sendiri adalah membuat dirinya sebagai suatu pola. Ketika seharusnya dia menjadi orang yang menakutkan bagi pelaku-pelaku kejahatan. Dengan wajah seperti apa dia bisa menegur atau menghukum hal itu dalam diri orang-orang lain ketika dia sadar bahwa dia sendiri bersalah tentang hal itu. Lihatlah Roma pasal 2 ayat yang ke-22. Bisa dikatakan lebih banyak lagi untuk memperberat dosa itu. Dan saya hanya bisa memikirkan satu alasan atau dalil untuk dosa itu. Yaitu bahwa itu hanya terjadi sekali. Tuhnya ini terjadi sekali ini tidak benar ya. Karena waktu Bathsheba mengatakan dia mengandung, memang antara hubungan seks dan mengandung itu cuma sekali ya. Tapi kalau dia berusaha supaya menutupi dosanya, supaya Uria itu berhubungan seks dengan istrinya, supaya tidak dicurigai ini mengandung dari siapa ini. Tapi ternyata Uria tidak mau berhubungan seks dengan istrinya, tidak mau pulang ke rumahnya, dan dia terus ada di luar dan sebagainya. Akhirnya dia tulis surat kepada Yoab untuk dan suruh Uria yang mengantarkan ke sana lakinya. Dan untuk menempatkan Uria di medan peperangan yang paling panas. Pada waktu itu lalu semua tentara ditarik. Ya jelas saja Urianya mati. Yoab tidak seharusnya melaksanakan perintah dari Daud. Itu perintah pembunuhan berencana. Dan Yoab mau melakukan, dia tidak terbebas dari dosa itu ya. Saya lanjutkan, itu saya belum menjelaskannya. Setelah Uria mati dan Bathsheba itu bergabung, setelah masa bergabungnya, Daud mengambil dia menjadi istrinya. Setelah diambil dari istrinya, tentu saja dia berhubungan seks lagi. Dan ini, makanya saya katakan ini bukan satu kali. Dan itu sampai dia, si Bathsheba itu mendapatkan anak dari hubungan seks dengan Daud itu, belum ada pertobatan dari diri Daud. Jadi kemungkinan bahwa perzinahan yang dia lakukan tanpa pertobatan itu mendekati 1 tahun atau memang 1 tahun. Kalau mengandungnya saja dianggap saja 9 bulan, maka itu bisa sampai 1 tahun. Jadi hidup dalam dosa sampai cukup lama itu masih tetap memungkinkan bagi orang Kristen. Itu saya lanjutkan ya, itu jauh dari prakteknya.
itu terjadi oleh kejutan dari suatu godaan, sehingga dia terjerumus ke dalamnya. Dia bukan salah satu dari mereka tentang siapa sang nabi mengeluh, bahwa mereka seperti kuda yang sudah diberi makan. Setiap orang menginginkan istri tetangganya. Yeremia 5 ayat 8. Tapi sekali ini Allah meninggalkannya sendiri. Seperti yang dia lakukan kepada Hizkia. Agar dia tahu apa yang ada di dalam hatinya. 2 tahun 32 ayat 31. Seandainya dia telah diberitahu sebelumnya, dia sudah akan berkata seperti Hazael. Apakah hambamu tua? Apa hamba Tuhan seorang anjing? Tetapi dengan contoh ini kita diajarkan betapa pentingnya kita berdoa setiap hari. Bapa di surga, janganlah memimpin kami ke dalam pencobaan, dan untuk menjaga agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Ini tentu saja dari doa Bapa kami ya. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang menjadikan referensi. Roma 2:22. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Lalu Yeremia 5 ayat 8. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik dan menginginkan istri sesamanya. Kata gasang itu saya lihat dalam KBBI, dan artinya adalah sangat suka bersetubuh. Jadi mungkin orang yang punya nafsu sangat tinggi ya. Lalu 2 tahun 32, 31. Demikian juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya. Ketika dia kalau Allah kepingin orang itu jatuh dalam dosa, dalam kasus Raja Hizkia, Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, dan dia pasti jatuh kan. Supaya diketahui segala isi hatinya. Ketika Allah meninggalkan Hizkia, dia menjadi sombong. Dan kesombongannya diceritakan di dalam teks di bawah ini. Dua Raja 20 ayat 12 sampai 15. Itu kesombongannya dan hukuman disampaikan oleh Nabi Yesaya kepadanya di dalam sambungannya, yaitu ayat 16 sampai 18. Tapi saya bacakan mulai 2 Raja pasal 20 ayat 12 sampai ayat 19. Pada waktu itu Merodach Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab tadi dengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Bangga dia ya. Didatangi oleh Raja Babel. Yang jelas termasuk negara yang sangat besar dan sangat kuat. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ini tentu saja kesombongan ya. Motivasinya pamer kesombongannya, pamer kekayaannya, emas, perak, minyak berharga dan pakainya, pamer persenjataannya. Lalu ke ayat 14, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dari mana mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau beroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab,
Kepada Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dia tidak marah kepada Hizkia itu sudah bagus, kepada Yesaya itu sudah bagus betul ya. Tapi dalam kata-kata asal damai dan keamanan seumur hidupku ini ada keegoisan di situ ya. Tapi tetap yang mengatakan sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Jadi di dalam diri sekarang ini ada bagusnya, ada jeleknya juga ya. Sekarang kita lihat di dalam 2 tahun 32, 24, dan 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ini sebelum kasus dia disembuhkan lalu didatangi oleh Raja Babel itu ya. Ia berdoa pada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya, jadi mengapa bencana itu tidak datang pada saat dia masih hidup? Karena dia sebetulnya bertobat ya. Sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Karena itu murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Baru menimpa mungkin pada zaman anaknya ya. Dan anak-anaknya itu memang jahat. Karena berhubungan dengan kata-kata Matthew ini pada nomor 2. Bandingkan dengan kata-kata di bawah ini. Bobi komentar berkata, kejatuhan Daud tampaknya mendadak dan lengkap. Tetapi kita bisa yakin bahwa telah ada persiapan bertahap untuk itu selama periode sebelumnya yang penuh kemakmuran. Daud selalu adalah seorang pria dengan gairah yang kuat. Jadi ini orang yang memang nafsu seksnya tinggi, makanya punya banyak istri. Dan harem besar yang dia dirikan di Yerusalem begitu jauh dari memuaskannya, tetapi hanya meningkatkan nafsunya. Jadi saudara, kalau orang itu memang sudah punya nafsu seks yang sangat tinggi, lalu dia punya istri kedua, saya pikir itu akan memuaskan dia. Dia tidak akan puas dengan istri kedua, sekalipun pertama-tama dia akan lebih menyenangi istri kedua, biasanya lebih muda, lebih cantik, dan sebagainya, yang istri tua sudah lebih tua. Tapi dengan istri kedua pun dia tidak akan puas. Bentar lagi dia akan bosan lagi, cari istri ketiga. Bosan lagi cari istri keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi seorang raja yang punya harem yang besar, kata Putri Komentar ini begitu jauh dari memuaskannya. Bayangkan ya kalau sudah punya harem yang besar, sekarang misalnya punya 20 istri atau 50 istri, apalagi seperti Salomo yang punya 1000. Kalau dia satu hari bisa hubungan sedang 3 orang, 1000 itu baru mendapat giliran satu persatu kali dalam 1 tahun. Coba dipikir, kepengen seperti itu apa enggak? Dan saya pikir itu bisa memuaskan. Kalau memuaskan mestinya 500 atau 200 sudah puas. Tapi dia tidak puas, dia naik sampai 1000. Rekor dunia sampai saat ini saya kira. Jadi menambah istri, ataupun berzina dan sebagainya. Berzina dengan banyak orang. Begitu jauh dari memuaskan. Memang puas pada saat itu. Bentar lagi kepingin lagi lebih nemen. Poin B, saudara.
Bukan hanya Uria yang termasuk dalam daftar 30 pahlawan Daud, tapi juga ayah dari Bathsheba yang bernama Eliam. Ini tadi sudah saya bacakan, atau Amiel, semua sudah saya bacakan di atas, saya tidak usah baca ulang. Dan ini hal yang lain yang juga menambah dosanya Daud ya. Uria adalah salah satu pahlawannya. Ayah Bathsheba yang namanya Eliam juga adalah pahlawannya. Kok tega-teganya ya. Para pahlawannya ini istrinya ataupun anak perempuannya dia ajak untuk berzina. Lalu poin C juga kakek Bathsheba, yaitu Ahitofel, merupakan penasihat favorit Daud. Ini ada dalam 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ini pada waktu si Ahitofel memberontak terhadap Daud dan ikut pada pemberontakan Absalom. Dan ini jelas karena dia jengkel pada Daud karena cucunya itu diajak berzina oleh Daud dan akhirnya cucu menantunya dibunuh dan sebagainya. Ahitofel pasti tahu itu dan karena itu dalam kasus Absalom dia memihak pada Absalom. Sekarang poin yang ketiga, saudara. Oh, ini saya bahas sekarang ini ya. Pembahasan kata-kata perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenasisannya dalam ayat 4b. Ada 2 pandangan tentang kata-kata ini ya. Pertama poin A. Bathsheba membersihkan dirinya dari kenajisan karena baru melakukan hubungan seks dengan Daud. Memang pada saat itu ada hukumnya ya. Hubungan seks itu menjadikan keduanya itu najis dan harus membersihkan diri. Semacam ada upacara untuk membersihkan dirinya. Ini kata-kata dari Carl Anderich. Pencemaran dari hubungan seksual menyebabkan seseorang najis sampai malam hari. Imamat 15 ayat 18. Bathsheba menganggap bahwa adalah kewajibannya untuk memenuhi aturan ini dengan sangat cermat. Meskipun dia tidak mundur atau ragu-ragu dari melakukan dosa perzinahan. Berarti di sini ya. Kalau pembasuhan ini cuma seremonial law sebetulnya ya. Untuk membersihkan diri dari dosa kenajisan karena baru melakukan hubungan seks. Tapi kalau perzinahan ini moral law, dia tidak mundur, tidak ragu-ragu untuk melakukan perzinahan. Tapi kalau untuk melakukan seremonial law, dia lakukan dengan teliti, dengan cermat. Kita lihat di dalam Imamat 15 ayat 18 yang dijadikan referensi di sini. Juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dengan dia, dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Yang juga perlu diperhatikan dari kata-kata dari sini adalah bahwa Bathsheba mentaati hukum Taurat dalam hal-hal kecil dengan cermat, tetapi mengabaikan hal-hal yang besar di dalam hukum Taurat. Ini sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Mari kita baca Matius 23, 23 dan 24. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Itu persepuluhan dari tanaman kecil-kecil ya. Seperti kalau saudara nanam lombok di halaman rumah saudara, lalu ada buahnya 100, 10 lombok diberikan untuk Tuhan. Mereka mentaati persepuluhan dalam hal yang sekecil-kecilnya. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan.
Seharusnya yang ditaati yang mana? Seharusnya yang ditaati kedua-duanya memang. Tapi kalau misalnya memang harus dipilih, ya tentu saja yang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu yang harus dipilih. Tapi kalau memang mau ideal, harus dilakukan kedua-duanya. Makanya Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Berarti Yesus sebetulnya tetap setuju dengan para ahli Taurat dalam memberikan persembahan persepuluhan dari hal-hal yang terkecil sekalipun. Yang membuat dia mengecam adalah mereka melakukan hal kecil tapi mengabaikan hal besar. Dan kecaman yang dilanjutkan dalam ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ini jelas kayak bahasa hiperbol ya. Minuman ada nyamuk, dibuang nyamuknya. Tapi ada unta di dalamnya kamu telan sauntanya. Padahal unta jauh lebih besar daripada nyamuk. Kenapa nyamuk dibuang tapi untanya ditelan? Soalnya banyak pendeta-pendeta karismatik yang menekankan mati-matian keharusan baptisan selam. Harus diulang kalau baptis percik. Bahkan ada gereja-gereja tidak peduli dibaptis di mana dan baptisan apapun, pokoknya masuk gereja dia harus baptis ulang. Padahal baptisan itu sebetulnya tidak pernah ditentukan caranya, itu diselam, dipercik, dituang. Tapi mereka menafsirkan secara salah, secara tidak karu-karuan. Sehingga mereka mengharuskan selam. Saya kira saya sudah pernah membahas tentang hal itu ya. Di dalam pemahaman Alkitab kalau saya tidak salah. Jadi sebetulnya selam atau percik atau apapun itu bukan hanya hal yang remeh, tetapi juga salah kalau mengharuskan baptisan selam ya. Tetapi kalau dalam urusan baptisan, apakah selam atau percik, mereka tuh fanatiknya bukan main. Tapi dalam dosa korupsi, membohongi jemaat dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan sulung dan sebagainya, mereka tidak segan-segan melakukannya. Dan mereka melakukan terus-menerus. Persembahan persepuluhan khususnya, ini gila sekali ya. Di dalam banyak gereja mereka, kalau orang baru pertama kali kerja, gaji bulan pertama itu harus seluruhnya diberikan pada gereja. Ada yang lebih gila lagi menerapkan gaji bulan Januari dan setiap tahun harus seluruhnya diberikan pada Tuhan sebagai persembahan. Dan itu dianggap persembahan sulung. Dan itu ada penafsiran omong kosong. Saya percaya persembahan persepuluhan masih berlaku. Tidak persembahan sulung. Tentunya persembahan sulung itu apa sih? Kalau saudara katakanlah punya pohon mangga ya, atau pohon apapun, biasanya ada mangga-mangga yang keluar lebih dulu. Dan itu otomatis akan matang lebih dulu. Dan bisa dipetik lebih dulu. Lalu baru muncul yang lain yang jauh lebih banyak. Nah yang muncul lebih dulu itu yang first fruit. Ya, diterjemahkan sulung ini first fruit sebetulnya. Buah pertama. Dan itu yang dipersembahkan pada Tuhan. Menurut saya itu termasuk ceremonial law. Beda dengan persembahan persepuluhan yang termasuk moral law. Sekarang saya lanjutkan ya. Ini cuma salah satu contoh saja. Sebetulnya kalau berikan contoh ya banyak sekali contohnya.
Mereka juga menipu jemaat dengan kesembuhan ilahi dan segala macam omong kosong dengan cerita-cerita dusta, trip to hell. Diajar Yesus 40 hari 40 malam dan macam-macam cerita yang kurang ajar ya. Tapi kalau urusan baptisan yang tergolong remeh dibandingkan itu, fanatiknya luar biasa. Harus selam, harus ini, harus itu. Dalam beberapa menteri, dalam bahasa Ibrani, dan dia menyucikan dirinya dari kenajisannya. Yaitu setelah melakukan perbuatan tidak bermoral yang besar atau menjijikan. Dia masih dengan teliti mematuhi perintah seremonial yang diperintahkan dalam Imamat 15 ayat 18. Dia pulang tanpa penyesalan atau pertobatan dan dengan hati nuraninya dinajiskan, tetapi semakin teliti dalam melakukan ritual atau upacara yang menyucikannya secara lahiriah. Ini tadi sudah kita baca, dan sudah kita baca lagi ya. Dalam tafsiran dari saat dia berzina dengan Daud. Namun bagaimana dia membuang rasa bersalahnya? Dia menyucikan dirinya dari kenasisannya. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu dimaksudkan untuk dipahami dari penyiraman yang dilakukan setelah seseorang telah dinajiskan oleh beberapa dosa yang mereka lakukan. Ketika dikatakan bahwa Bathsheba menyucikan dirinya, dalam arti apa penyucian itu nyata atau sungguh-sungguh, itu tidak lebih dari suatu bayangan penuh dengan kemunafikan. Fakta bahwa dia merasa bersalah di hadapan Allah dalam dirinya sendiri merupakan satu awal yang baik. Tapi dia tidak melanjutkan, dia berhenti di tengah jalan. Dia pikir dia sudah benar-benar diampuni ketika dia menyiram dirinya sendiri sesuai dengan yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Tapi dia hanya mempertimbangkan penampilan lahiriah. Hatinya tidak ada pertobatan. Sekarang saudara, bentar, panjang sekali. Calvin berkata, belas kasihan Allah tidak dimaksudkan untuk memberi kita lebih banyak keberanian untuk melakukan kejahatan, tapi lebih untuk menjauhkan kita darinya. Jadi bahwa Allah memberikan belas kasihan. Kalau orang berbuat dosa atau menjadi najis itu ada cara untuk membasuh diri dan sebagainya. Itu bukannya dimaksudkan untuk memberikan kita lebih banyak keberanian untuk membuat dosa. Tetapi supaya kita merasakan cinta Tuhan, sehingga kita lebih menjauhkan diri dari dosa. Jadi saudara semua ini pandangan yang pertama ya. Perempuan baru selesai membersihkan dirinya dari kenajisannya. Dianggap sebagai Bathsheba membersihkan dirinya dari kenajisan karena baru melakukan hubungan seks dengan Daud. Dan memang hubungan seks itu menajiskan. Dan memang diharuskan membasuh tubuhnya dan sebagainya ya. Tapi ada pandangan kedua. Bathsheba membersihkan dirinya dari kenajisan menstruasinya. Dan ini terjadi sebelum hubungan seks dengan Daud. Karena NIV meletakkan di dalam tanda kurung. Dan kalau saudara ingat tadi, NIV menggunakan past perfect tense. Saya akan tunjukkan ke saya. Aduh. Ya, bukan hanya diberi tanda kurung, tapi dia berkata, she had purified herself from her uncleanness.
Jadi di sini kan pas saja dia datang kepada dia dan ia tidur dengan dia. Dalam tanda kurung dia baru memurnikan atau membersihkan dirinya sendiri dari kenajisannya. Jadi ini menggunakan past perfect. Berarti ini terjadi sebelum dia berhubungan seks dengan Daud. Ya. Jadi ini merupakan pandangan yang kedua. Dia membersihkan dirinya itu dari kenajisan menstruasinya. Dan ini terjadi sebelum hubungan seks dengan Daud. Pulpit Commentary mengatakan karena dia melihat seorang wanita cantik, istri salah satu perwira tingginya mandi. Mungkin untuk membersihkan diri dari beberapa kenajisan hukum seperti disebutkan dalam Imamat 15. Jadi pada waktu dia melihat Batsheba mandi, itu saat itu dia sedang membersihkan dirinya dari kenajisan menstruasinya itu. Jadi memang terjadi sebelum hubungan seks. Jadi bahwa Batsheba baru membersihkan dirinya dari kenajisan akibat menstruasinya, menunjukkan bahwa dia pasti tidak sedang mengandung pada saat itu. Kalau dia mengandung, dia tidak bisa menstruasi kan. Jadi pada waktu dalam ayat 5 itu dikatakan dia mengandung, itu pasti kan hubungan seksnya dengan Daud. Dan Daud berusaha mengalihkan pemikiran orang bahwa dia mengandung dengan suaminya sendiri. Kata Uria dipanggil, suruh pulanglah, diajak makan sampai mabuk dan sebagainya. Karena Bible Application Commentary, 1 Raja 1 menyatakan bahwa Batsheba lebih seperti harimau daripada kucing rumahan. Apakah istri muda itu merencanakan situasi ini? Tanya Profesor E.M. Blacklock. Ada lebih dari sekedar kecurigaan bahwa dia memasang jaring ke dalam anak Daud jatuh dengan cepat. Apakah dia merindukan cinta suaminya? Karena suaminya perang lama sekali, dia lama tidak mendapatkan hubungan seks. Dan mandi penyucian di tempat umum sebagai undangan sengaja kepada pria manapun yang kebetulan melihat. Kalau kepada pria manapun saya tidak mungkin ya. Saya pikir dia sengaja itu sangat bisa. Tapi dia memancing Daud. Bagi saya kata-kata bagian awal dari kutipan itu tidak bisa diterima. Mari kita membaca 1 Raja 1 untuk memeriksanya ya. Kalau dia dikatakan seperti harimau, lebih seperti harimau daripada seperti kucing rumahan ya. Kita lihat di dalam 1 Raja 1 ayat 9-31. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba, ibu Salomo. Ini pada waktu Daud itu hampir mati ya. Dan Adonia, ini anak kedua dari Daud. Karena anak pertama Absalom sudah mati. Mestinya Adonia ini anak kedua ini yang menjadi raja tentunya. Lalu berkata Nathan kepada Batsheba, ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang Tuhan kita Daud tidak mengetahuinya? Jadi yang pertama inisiatif ini Nathan, bukan Batsheba. Kalau mau salahkan Nathan. Kenapa salahkan Batsheba dalam kasus ini? Karena itu baiklah aku beri nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Karena kalau Adonia naik jadi raja, Nathan ini yakin dia akan membunuh Salomo karena dia sebagai saingan beserta dengan Batsheba-nya. Lalu dia memberikan nasihat, pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah Tuanku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku. Jelas bahwa memang
Daud pernah bersumpah kepada Bathsheba, Salomo akan menjadi raja menggantikan dia. Cuma cerita itu tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tapi tidak mungkin itu tidak terjadi karena Nathan mengatakan itu. Dan Nathan sudah tahu dan Bathsheba jelas juga tahu. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Dan lagi kau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Jadi dia didorong oleh Nabi Nathan. Jadi masuklah Bathsheba menghadap raja dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abishag gadis Sunam itu melayani raja. Lalu Bathsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dan dia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja. Sedang Tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Dan telah mengundang semua anak raja dan imam Abiatar dan Yoab panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan ini yang saya kira menyebabkan kecurigaan daripada Nathan bahwa Salomo itu tidak diundang karena mau dibunuh. Kalau dia memang mau jadi raja baik-baik, semua akan diundang. Dan kepadamu lah ya Tuanku raja tertuju mata seluruh orang Israel. Supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas takhta Tuanku raja sesudah Tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Segera sesudah Tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Selagi Bathsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Diberitahukan kepada raja itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja lalu sujud menyembah raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, ya Tuanku raja, Tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku dan dia akan duduk di atas takhtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar. Dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tapi hambamu ini, berarti saya sendiri, dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas takhta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Tapi Raja Daud menjawab katanya, panggillah Bathsheba. Perempuan itu masuk menghadap Raja dan berdiri di depannya. Lalu Raja bersumpah dan berkata demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku. Lalu Bathsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Saya berikan catatan ya, kata-kata yang saya berikan warna ungu tadi ya. Dituduh bersalah. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Dalam ayat 21 itu diterjemahkan will be treated as criminals. Akan diterjemahkan, akan diperlakukan sebagai orang-orang kriminal. Coba kita lihat 1 Raja 1 ayat 21 ya. Dituduh bersalah. Ini akan dianggap sebagai pelanggar hukum gitu ya. Ini juga. Tapi NIV ini yang menerjemahkan will be treated as criminals. Ini dari terjemahan NIV. Cuma Daud Bathsheba bahwa Salomo akan menjadi raja menggantikan dia. Tidak pernah diceritakan dimanapun sebelumnya.
Tapi jelas bahwa Nabi Nathan mengetahui hal itu dan Daud juga tidak menyangkalnya. Jadi itu pasti memang pernah terjadi. Sekarang Matthew Paul, karena dia telah disucikan, yaitu dari polusi atau kenajisan menstruasinya, sesuai dengan hukum Taurat, Imamat 18 ayat 19, yang dicatat di sini sebagai alasan baik mengapa Daud mengejar keinginan nafsunya atau mengapa dia begitu mudah menyerah kepadanya. Karena dia tidak dalam keadaan najis yang mungkin membuatnya dijauhkan atau diisolir dari itu. Atau lebih tepatnya, mengapa dia begitu mudah hamil? Karena waktu itu menurut Aristoteles dan yang lainnya adalah waktu yang paling memungkinkan untuk pembuahan. Imam pasal 18 ayat 19. Janganlah kau ambil seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Jadi laki-laki ini ceremonial law, pada waktu seorang perempuan menstruasi itu dilarang untuk berhubungan seks. Jadi pada waktu itu karena Bathsheba sudah membersihkan dirinya berarti menstruasi yang selesai, maka tidak ada masalah karena itu Daud maupun Bathsheba merasa tidak bermasalah dalam hal ini untuk melakukan hubungan seks karena dia tidak sedang menstruasi. Tapi setelah mereka bersalah karena perzinahan karena dia sudah punya suami. Karena Bible Evolution Commentary, apakah Bathsheba belum bahkan tahu mengapa Daud menginginkannya? Jika iya, mengapa dia tidak berhenti untuk mempertimbangkan bahwa setelah baru saja selesai masa haidnya, ayat 2, dia matang atau berada dalam masa subur untuk hamil. Mungkin dia ingin memiliki bayi dan dari sang raja. Ini yang saya katakan membingungkan ya. Baik kata-kata yang di atas tadi ini ya. Waktu yang paling memungkinkan untuk pembuahan. Kalau perempuan itu pada ini hari pertama dia menstruasi ya, sampai 7 hari, seminggu, bahkan sel telurnya itu, bahkan kalau dia menstruasinya cuma 3 atau 4 hari, sampai seminggu ini dihitung dari hari pertama menstruasi, dia tidak berada dalam keadaan matang untuk dibuahi sel telurnya. Jadi hubungan seks dalam dalam waktu ini tidak memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Tapi mengapa di sini dikatakan itu adalah justru waktu yang paling memungkinkan untuk pembuahan? Kalau 7 hari, hari ke-8 ini memang sudah memungkinkan, tapi ini bukan dikatakan paling memungkinkan. Saya ingat keponakan saya itu tahu kalau mestinya 7 hari. Dia dengan istrinya sebetulnya tidak berencana untuk punya anak. Tapi dia perpanjang ini menjadi 9 hari. Dan ternyata akhirnya istrinya hamil. Ngamuk sampai istrinya, dia tidak kepingin satu hamil. Dia punya pekerjaan soalnya. Jadi memang ini bisa hamil, sudah hari ke-8, hari ke-9 sudah bisa hamil. Tetapi jelas itu bukan waktu yang paling memungkinkan untuk hamil. Atau di sini dia mengatakan dia matang atau berada dalam masa subur untuk hamil. Ini yang membingungkan saya. Karena Bible Knowledge Commentary, setelah menemukan identitasnya, dia memanggilnya atau memintanya untuk datang dengan segera dan yakin dengan kesuciannya dalam ritual. Bandingkan Imamat 12, 2-5 dan Imamat 15, 19-28 bertemu dengan dia. Mandi itu sendiri mungkin untuk tujuan penyucian ritual. Dan oleh karena itu tidak hanya mengiklankan pesona Bathsheba. Mandi itu mengiklankan pesona Bathsheba, kan mandi itu telanjang ya. Tapi juga akan berfungsi sebagai pemberitahuan kepada raja bahwa dia tersedia baginya. Jadi rupanya cara pemurnian atau penyucian diri dari kenajisan menstruasi itu ada caranya, sehingga
Dengan Daud melihat itu dia tahu, oh orang ini membersihkan diri dari kenajisannya, dari menstruasinya, bukan mandi biasa. Saya tidak merasa perlu membaca ulang Imamat 12, 2-5 karena ini sama sekali tidak cocok konteksnya. Ini membicarakan perempuan yang melahirkan. Jadi bagaimana ya bisa ditaruh di sini saya tidak ngerti. Ini teksnya tidak cocok karena Betseba bukannya baru melahirkan anak. Nah yang cocok ini ada di sini. Imamat 15, 19, 28. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelean, dan lelean itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan ini menstruasi nih ya. Tidak peduli menstruasinya cuma 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, tetapi dia dianggap najis itu 7 hari dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurnya selama ia cemar kain menjadi najis. Ingat ini seremonial law ya. Jangan dijalankan pada zaman sekarang. Dan segala sesuatu yang dituduhkannya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena pada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena pada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena pada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurnya menjadi najis juga. Ini kan yang dilarang ya. Kalau menstruasi tidak boleh hubungan seks ya. Tapi bisa saja tidak diketahui kalau mau menstruasi mereka berhubungan seks, lalu tahu-tahu dalam hubungan seks itu menstruasinya muncul ya. Nah kalau itu terjadi maka menjadi najis waktu 7 hari, dan tiap tempat itu yang ditidurnya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelean, yakni lelean darah yang bukan pada waktu cemar kainnya. Jadi ini mungkin suatu penyakit atau suatu kelainan bukan pada waktu menstruasi. Kalau yang tadi menstruasi, kalau ini bukannya. Atau apabila ia mengeluarkan lelean lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama leleannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelean haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jika perempuan itu sudah tahir dari leleannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Kalau saudara pikir peraturan ini kalau seandainya berlaku pada zaman ini ya, ini saya tidak habis pikir ya. Dan saya juga tidak ngerti, belum pernah mempelajari mengapa gerangan Tuhan memberikan peraturan seperti ini. Sekalipun ini termasuk seremonial law. Berarti perempuan itu pada waktu menstruasi itu, lalu dia gimana, suruh berbuat apa? Tidur dengan suaminya pasti tidak boleh. Ranjangnya jadi najis, hanya tidur, maksud saya bukan bertubuh ya. Duduk di kursi manapun tidak boleh, kursi jadi najis, duduk ke suaminya jadi najis juga. Lalu dia suruh bagaimana? Saya bingung saya.
Berbahagialah saudara yang perempuan yang tidak itu pada zaman itu. Sehingga peraturan sekarang sudah tidak berlaku. Coba bayangkan kalau peraturan ini masih berlaku. Pada waktu menstruasi selama 7 hari, tidak peduli soal menstruasi hanya 3 hari atau 4 hari, tetap selama 7 hari. Saya tidak boleh nyentuh apapun. Lalu bagaimana bisa? Apa dia harus dipenjarakan? Tapi yang saya tekankan sebetulnya di dalam membaca teks ini, saudara, adalah ayat yang ke-28 ya. Jadi kalau tadi saya katakan hari ke-8 dan hari ke-9 itu sudah memang bisa terjadi pembuahan, bisa hamil. Tapi itu jelas bukan masa paling subur. Masa paling subur itu hari ke-12 atau sampai 14 atau berapa saya googling lihat itu ya. Dan kalau ada 12 sampai 14 ya 12 sampai 16 lah sekitar itulah pokoknya ya. Sejak menstruasi hari pertama ya. Hitung 12 hari sampai 16 hari itu masa yang paling subur. Jadi kalau orang suka punya anak mestinya melakukan hubungan seks pada saat-saat itu. Tapi ini kan baru membersihkan diri. Mengapa tadi dua penafsir itu mengatakan itu adalah masa paling subur? Kemungkinan satu-satunya menurut saya adalah ayat 28 ini diberlakukan bukan hanya dalam kasus lelehan yang tidak normal. Kan ini mulai di sini ini lelehan yang tidak normal kan. Kalau yang di sini ini kan menstruasi biasa ya. Nah mulai 25 ini lelehan yang tidak normal. Nah mungkin ayat 28 ini berlaku untuk baik yang menstruasi biasa maupun untuk lelehan yang tidak normal ini. Saya bacakan kali lagi, tetapi jika perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, dia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Jadi kalau memang seperti ini, 7 hari tambah 7 hari, ya memang jadi 14 hari, ya memang masa subur itu. Masa mungkin masa paling subur. Jadi menurut saya itu satu-satunya kemungkinan menafsir sehingga menjadi cocok dengan omongan dua penafsir itu. Dan karenanya satu kali hubungan seks saja BCB-nya mengandung. Seri ini belum selesai, tetapi kita setidaknya sudah mempelajari tambahan lagi bahwa Daud itu ada langkah-langkah yang membuat dia jatuh dalam dosa, dan ada hal-hal yang memperberat dia untuk jatuh dalam dosa, eh, hal-hal yang memperberat dosanya, dan karena itu ini dosa seksual ini bisa menimpa perempuan ataupun laki-laki, dan kita harus sangat berwaspada terhadap dosa ini. Kalau Daud bisa jatuh, kita juga bisa pasti. Dan kalau sudah tidak berhati-hati dengan dosa ini, dan merasa saudara pasti bisa menguasai diri, saya justru pasti akan jatuh. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah
memimpin kami dalam acara firman, baik dalam menyampaikan maupun kami dalam mendengar, dan berkati Tuhan supaya apa yang sudah kami pelajari ini berguna bagi kami, khususnya supaya kami sangat berhati-hati dan lari dari pencobaan jenis ini dengan secepat-cepatnya dan sejauh-jauhnya seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Bukan malah mendekat seperti yang dilakukan oleh Daud dalam kejatuhannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.